persembahan yang mungkin dipersembahkan kepada berhala. Karena situasi di Korintus itu situasi yang sangat heterogen. Ada banyak keyakinan-keyakinan yang lain yang di luar iman Kristen. Tentu kalau kita makan daging persembahan yang dipersembahkan di kuil, itu menjadi batu sandungan langsung. Tetapi apabila daging persembahan berhala itu kemudian setelah itu dijual di pasar, apakah kita harus meneliti sampai sedalam-dalamnya? Tentu itu yang dikatakan oleh Paulus tidak. Kenapa? Karena berhala ini sebenarnya tidak ada di dunia ini. Itu hanya ada di pikiran orang yang mempercayainya. Tidak ada ilah lain selain dari Allah yang satu. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Karena itu jangan karena justru iman kita orang lain menjadi tersandung, terhakimi, terhina, tersisihkan. Paulus tidak ingin iman Kristen sekalipun itu kokoh, sekalipun itu mantap dalam kita beriman, tapi tidak menimbulkan batu sandungan bagi orang lain, khususnya saudara yang masih lemah imannya. Oleh karena itu di dalam memberikan dasar, fondamen, pengajaran itu, Rasul Paulus mengatakan kita tahu tidak ada berhala di dunia dan kita tahu tidak ada ilah lain atau Allah yang lain kecuali Allah yang esa. Kata yang diterjemahkan dengan tidak ada ilah lain selain dari Allah yang esa, itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah oudeis theos eimiheis. Tidak ada theos, theos itu artinya Allah, sembahan. Tidak ada sembahan, tidak ada ilah. There is no God but the God. Satu-satunya sembahan. Tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Karena itu di dalam bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab, ungkapan oudeis theos eimiheis diterjemahkan dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain dari Allah. Orang Kristen jangan bingung, bahasa Arab itu kan tidak hanya dipakai orang Islam saja. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab dipakai di Libanon, diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas Fistarqil Ausat, Lubnan, lembaga Alkitab Timur Tengah di Libanon. Ada lembaga Alkitab di Kairo. Dan beberapa teks dari terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah dalam bahasa Arab itu artinya umum. Sembahan, sembahan apa saja. Sembahannya orang Hindu, ilahnya orang Hindu. Sembahannya orang Islam, ilahnya orang Islam. Sembahannya orang Buddha, ilahnya orang Buddha. Itu kalau dalam bahasa Inggris God, huruf kecil. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah itu the God. Dengan definite artikel the, artinya sembahan yang satu-satunya itu. Makanya kata Allah itu bukan hanya miliknya orang Islam. Kata Allah itu bahasa Arab umum yang artinya the God, bukan nama. Allah itu bukan nama, jangan salah. Bahwa orang Indonesia mengartikan Allah itu nama, itu sesungguhnya urusan tafsiran orang Indonesia. Karena banyak orang Indonesia itu ternyata lebih Arab ketimbang orang Arab. Satu contoh saja, bikin nama kan dimirip-miripkan Arab. Sopo jeneng mulai? Solikin Pak. Solikin itu artinya orang-orang yang soleh. Nah jumlahmu berapa? Satu namanya soleh, bukan solikin. Solikin orang-orang soleh. Sodikin orang-orang benar. Kalau satu orang ya sodik saja, cak sodik misalnya. Tapi kalau sodikin orang-orang benar. Banyak orang yang memakai bahasa Arab tapi penerapannya salah. Kita jangan ikut-ikut orang Malaysia. Di Malaysia katanya kata Allah dilarang. Malaysia kan nggak berbahasa Arab. Bahasa mereka kan bahasa
Melayu, cakap Melayu. Tidak ada di dunia Arab, mulai bahkan Arab Saudi, Irak, Libanon, Syria, yang keberatan kata Allah dipakai orang Kristen. Mengapa? Karena orang Islam tahu bahwa Kristen sudah ada sebelum mereka. Jadi tidak pernah ada keberatan sama sekali di Kuwait, di Qatar, di Saudi Arabia, lebih-lebih di Mesir karena jumlah Kristennya sangat besar. Dari 100 juta jiwa penduduk itu sekitar 20 jutanya orang Kristen. Karena itu tetap mereka yang membaca Alkitab pakai bahasa Arab. Nah, saudara-saudara, itu penting supaya kita di Indonesia ini tidak tercabut dari bahasa yang sudah dipakai di lingkungan umum. Bahkan sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu dipakai dalam prasasti-prasasti Kristen yang berbahasa Arab. Prasasti Jabat misalnya, itu ditemukan tahun 512 Masehi. Sementara nabinya umat Islam yaitu Muhammad itu lahir 571 Masehi. 50 tahun sebelum kelahiran Nabi umat Islam sudah ada prasasti Arab dengan tanda salib, artinya itu prasasti Kristen. Nah, saudara-saudara, tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. La ilaha illallahul wahid. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Allah itu al-ilah. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kira-kira there is no God but the God. Tidak ada ilah kecuali the God. Ilah yang satu-satunya. Ilah yang satu-satunya itulah sembahan di dalam Yesus Kristus. Maka kemudian di dalam penegasan Rasul Paulus, sekalipun di dunia ini ya ada banyak yang disebut ilah-ilah. Setiap agama memiliki konsep masing-masing tentang Tuhannya, tentang sembahannya, tentang God atau tentang Elohimnya. Tetapi di dunia ini memang banyak yang disebut ilah, disebut Allah, disebut Tuhan. Tapi bagi kita, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Bagi kita hanya Theos, satu Allah, yaitu Ho Pater, yaitu Bapa. Dan ketika Allah disebut Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Inilah yang disebut kealahan, keilahian, ya. Bahwa satu-satunya sembahan kita yaitu Allah yang Maha Esa. Maka disebut kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Selanjutnya, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kalau Allah yang adalah Bapa, segala sesuatu berasal dari Dia dan yang untuk Dia kita hidup. Maka tentang satu-satunya Tuhan, Tuhan yang satu yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Jadi kita mengatakan one God, God the Father, and one Lord, our Lord Jesus Christ. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Lalu Yesus itu Tuhan atau Allah? Dua-duanya. Loh, kok bisa dua-duanya? Makanya kita menyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah. Allah itu di dalam bahasa Ibrani Elohim atau El atau Eloah, itu dalam bahasa Ibrani. Kata Elohim diterjemahkan dalam bahasa Arab Ilah, Al-Ilah, Allah. Sama saja. Mau pakai apa? Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1, ya. Di situ digunakan kata Theos. Theos itu juga Allah. Elohim, Theos, bahasa Aramaik itu bahasanya Tuhan Yesus. Allah,
Elohim, Allah, Eloah, Ilah, Al-Ilah, Allah, sama saja semua. Karena itu bahasa serumpun, mirip dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Bali, atau bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Malaysia, dan bahasa Brunei. Mirip dengan itu. Jadi bahasa Arab, Ibrani, Aramaik itu satu rumpun. Kebudayaannya satu rumpun. Misalnya contohnya, Kejadian pasal 1 itu disebut kata Elohim, Bereshit bara Elohim. Bahasa Arabnya fil badi'i kullallahu samawati wal ard. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve etsa aret. Nah, kata Elohim itu bisa bermakna jamak, bisa bermakna tunggal. Tidak selalu kata Elohim itu bermakna tunggal. Misalnya yang bermakna tunggal, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim di sini harus tunggal. Kenapa? Karena kata kerjanya bara, menciptakan, itu bentuknya tunggal. Kenapa kok ada im, Pak? Im itu kata jamak. Kenapa? Itu yang disebut jamak keagungan. Jamak keagungan itu bukan berarti ada Elohim-Elohim yang berjejeran satu sama lain, enggak. Karena jamak keagungan itu seperti kalau orang Indonesia jamak kerendahan hati kalau Indonesia. Misalnya, hormat kami, Bambang Nursena. Hormat kami, kenapa enggak hormat saya? Karena kami itu merupakan jamak untuk merendahkan hati. Kalau di dalam bahasa Timur Tengah, Arab, Ibrani sama. Kami itu anahnu dalam bahasa Ibrani, nahnu dalam bahasa Arab. Itu keagungan Tuhan, maka disebut kami. Tetapi bukan berarti Tuhan itu lebih dari satu. Allah itu hanya satu. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Allah itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Ya. Hukum yang paling utama, katanya Tuhan Yesus ketika ditanya, Markus pasal 12 ayat 29. Yesus mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Kalau orang Yahudi dari Jerman, dari Inggris, dari Prancis itu namanya Yahudi Askenazim. Dia melafalkan begini, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Tapi kalau orang Yahudi dari Yaman, Yahudi dari Timur Tengah, Yahudi Timur, ya, dia mengucapkannya lebih mendayu-dayu. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Mungkin saudara tanya, loh kok mirip adzan, Pak? Adzan mirip ini karena ini lebih tua dari Islam. Orang Yahudi ini sudah ngaji sebelum zaman Islam, maka kita jangan nganggap bahwa itu miliknya Islam. Setelah Yahudi, ya, kemudian ada Kristen Ortodoks yang paling tua ini. Kemudian baru Kristen Katolik, baru Kristen Protestan. Urutannya kan gitu kan. Dari Timur Tengah ini sebetulnya Katolik sama Ortodoks sama-sama tuanya. Tetapi yang mempertahankan budaya Timur, cara-cara Timur, termasuk cara baca Alkitab itu gereja Ortodoks. Makanya ketika kita membaca misalnya teks Alkitab, ya, misalnya Al-Haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim annaka inu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kemudian Islam, Shadaqallahul azim, kan itu kan. Kalau di Kristen, Al-Masdulillahi daiman, segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Nah, saudara-saudara, satu Tuhan yaitu Yesus, satu Allah yaitu Bapa. Apa berarti Yesus bukan Allah kalau begitu? Satu Allah yaitu Bapa. Apa Yesus bukan Allah? Yesus Allah juga.
Lalu dalam hal apa Yesus itu adalah Allah? Kita lihat sekarang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 tidak bertentangan dengan 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Itu belum titik. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Daripadanya berasal segala sesuatu itu artinya Bapa itu menjadi sumber segala sesuatu, sumber segala ciptaannya, maupun sumber dalam dirinya sendiri. Karena apa? Itulah yang disebut Allah Tritunggal, Tritunggal yang Maha Kudus. Sebutan Bapa itu menunjuk kepada wujudnya Allah, eksistensinya Allah, keberadaannya Allah. Itulah yang disebut Bapa. Lalu yang disebut Putra itu apa? 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Karena ada 3 saksi di surga, Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa itu wujudnya, Putra atau anak itu Firman. Lah Firman itu satu dengan Bapa apa tidak? Satu. Ketiganya adalah satu. Maka dikatakan pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Satunya Firman dengan Allah itu seperti satunya pikiran kita dengan kita. Satunya Roh Kudus dengan Allah itu seperti satunya roh kita dengan kita. Saya, pikiran saya, roh saya. 3 apa 1? 1. Tetapi pikiran saya kan berbeda dengan roh saya. Roh saya berbeda dengan pikiran saya. Bapa itu bukan Putra. Putra itu bukan Roh Kudus. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Makanya kalau orang Timur Tengah berdoa dalam bahasa Aram atau Arab itu sama. Beshem Aba Wibra Wirruha Hadisa Had Allaha Sarira, atau Beshem Abu Wibro Wirruhu Hadiso Had Aluhu Sariro. Itu bahasa Aram, bahasa yang dipakai Tuhan seperti Maranatha, Evata, Gabata. Itu bahasa Aram. Terus jadi bahasa Arab, Bismil Ab wal Ibni Warrohil Kudus Al Ilahu Wahid, demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Jadi anak itu bukan berarti Tuhan beranak. Terus kemudian Pak Rizik mengatakan kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Kok primitif sekali pertanyaannya. Memang kata anak itu harus beranak. Contohnya, kita adalah anak-anak terang, terus bojonya terang siapa? Kita anak-anak gelap kan gak berarti semua Papua itu kan. Oh itu ungkapan itu kiasan. Kiasan tuh tidak bisa dipahami secara literal. Satu contoh lagi misalnya, anak tangga, siapa istrinya tangga? Anak kunci, siapa suaminya kunci? Kan bukan seperti itu. Anak itu artinya kiasan, bukan anak dalam pengertian anak secara fisik. Anak itu menunjuk kepada siapa? 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi menunjuk kepada Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yesus sendiri mengatakan dirinya itu, Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah itu adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu aku fisik kemanusiaan Tuhan Yesus, ataukah aku sebagai firman yang kekal? Aku sebagai firman yang kekal. Lalu fisiknya Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus yang jadi manusia itu keluarnya dari mana?
Keluarnya dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42, ya kan? Di sana disebutkan ia berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahim Bunda Maria? Yesus. Tetapi sebagai firman Allah, Yesus itu keluarnya dari Allah seperti keluarnya pikiran kita dari diri kita. Amin, saudara-saudara. Bisa dipahami kan? Gak sulit dipahami. Kenapa? Pikiran saya keluar dari saya. Apakah saya kehilangan pikiran? Ayo sekarang, pikiran saya keluar dari saya, kemudian ditulis jadi buku. Misalnya ini buku, ini misalnya buku saya. Pikiran saya keluar dari saya terus ditulis jadi buku. Siapa yang membaca buku saya pasti mengerti pikiran saya. Tapi apa pikiran saya habis karena masuk ke buku? Kan tidak. Pikiran saya direkam, ya. Saya berkhotbah ini direkam. Rekamannya diperbanyak, dibaca, bukan dibaca, dilihat, ditonton oleh seluruh orang Indonesia. Lalu mana Pak Bambang itu yang bajunya batik? Karena di samping saya mungkin ada worship leader atau apa itu yang bajunya batik, yang di tengah-tengah. Itu benar apa salah? Ya benar, tapi bukan hakikatnya. Yang TV itu mengatakan itu Pak Bambang itu kan betul tuh saya itu kan. Hakikatnya di sini, penjelmaannya di sana. Ketika firman menjadi manusia, apa di surga kosong? Kalau bakpao dua dikurangi satu bakpao tinggal satu, 3 bakpao dikurangi 1 bakpao tinggal 2. Tapi kalau kepandaian membuat bakpao diajarkan pada 10.000 orang, 10.000 orang yang tidak mengerti ilmu yang namanya bakpaologi. Tadi semua ahli bakpao, apakah ilmu saya berkurang dari 10.000? Tidak juga. Karena apa? Ilmu cinta kasih, keadilan, kebenaran itu kan bukan soal kuantitas, itu bukan soal benda, makanya nggak bisa dijumlah per kilogram. Ketika seorang anak muda melamar anakmu, Pak, saya sungguh-sungguh mencintai putrinya Bapak, saya mau serius Pak, mau lamar dia. Timbang dulu berapa kilogram cintanya, masa begitu? Karena besarnya cinta itu tidak sama dengan besarnya onde-onde atau besarnya bola basket, nggak sama. Karena apa? Besar itu dalam makna benda, dan agung besar dalam makna kebesaran Soekarno. Bukan tubuhnya Soekarno dimaksudkan. Lebih besar mana? Soekarno atau siapa yang perutnya Tambun, yang bikin, pokoknya yang perutnya gemuk siapa lah ini, misalnya. Besar mana Bung Karno sama si Tambun itu? Kalau ngomong besarnya tubuh ya besar tubuh si Tambun, tapi kebesaran di sini maknanya adalah keagungan. Begitu juga di dalam konteks misalnya Allah itu maha besar. Apa berarti Anda gambarkan Tuhan itu memenuhi ruang dan waktu? Maka ketika firman itu keluar dari Allah, firman itu tanpa meninggalkan Allah. Firman itu keluar dari Allah, tapi Allah tidak pernah kehilangan firmannya. Firmannya tidak pernah cepat dari Gusti Allah. Amin. Ini saya pernah ditanya Pak Said Agil, Ketua PBNU, dalam sebuah diskusi ketika saya membedah buku saya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam di Jakarta. Beliau mengatakan Islam itu lebih tauhid, lebih esa Tuhannya daripada Kristen. Nah kenapa? Katanya peserta. Kan kalau di Kristen firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu saya kira mirip dengan Islam. Firman Allah itu kekal di surga. Tapi kalau di Kristen firman itu turun jadi manusia. Kalau di Islam firmannya tetap di surga. Kalau di Kristen firmannya turun jadi manusia. Makanya firmannya cepat dari Gusti Allah katanya. Terus saya bilang, lah ketika nuzulul Quran itu Pak,
Itu kan orang Islam percaya firman itu turun jadi buku. Lah kalau jadi buku aja bisa, masa jadi manusia nggak bisa? Tetapi kan bentuk fisiknya Yesus itu kan Allah, bukan. Maka tidak mungkin Allah mati disalib. Jelas dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh kemanusiaan apa keilahian? Kemanusiaan, karena Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Misalnya tulisan saya ini terbakar. Ini kan debat penjelmaan pikiran saya. Penjelmaan pikiran saya. Kalau buku ini dibakar, apakah pikiran saya ikut terbakar? Kaset saya atau flash disk yang merekam ceramah saya dapat nggak dikatakan penjelmaan pikiran saya? Bisa. Tetapi kalau misalnya flash disknya hilang, apakah pikiran saya ikut hilang? Tidak, karena bicara Tuhan itu bicara metafisik, bukan fisik. Allah itu roh, Allah itu bukan benda. Allah itu tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu, karena Allah itu ada di mana-mana pada saat yang sama. Misalnya sekarang di Amerika ada KKR, ya kan? Di sana ada pembicara terkenal, katakanlah di sana KKR besar-besaran. Lalu kita di sini juga ada KKR. Sudah 2 jam kita memuji Tuhan, membaca firman, mujizat belum terjadi. Lalu kita protes Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kemana saja Tuhan, kok belum ada tanda-tanda Engkau hadir? Terus Tuhan kirim pesan SMS atau WA, anakku sorry ya, saya masih sibuk di Amerika, di Los Angeles. Masa Tuhan seperti itu? Terus berapa lama lagi Tuhan? Ini pesawatnya lagi transit di Singapura, masa begitu? Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya dulu kita diajari nyanyi lagu-lagu lama itu, namanya di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Masa Allah disamakan dengan benda? Nah, ketika firman menjadi manusia, firman itu mengambil tubuh kemanusiaan kita, sepenuhnya sama dengan kita. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Pertanyaannya Zakir naik begini. Dulu naik karena nggak ada yang jawab, sekarang udah turun karena banyak yang jawab. Zakir naik. Di mana ada katanya Yesus itu adalah Allah? Kalau Yesus itu Tuhan, banyak ayatnya. Akulah guru dan Tuhan, benar katamu, akulah guru dan Tuhan, akulah Lord. Tapi di mana Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku? Dan orang-orang Kristen dibingungkan sama Zakir naik. Orang-orang Kristen siapa yang bisa menjawab? Di mana tercatat dalam ayat Alkitab yang mengatakan sabda Yesus, akulah Allah, sembahlah aku? Terus saya ajarin jawab. Nih murid-murid saya, anak-anak saya ajarin jawab. Kalau kamu ditanya seperti itu, kamu balik pertanyaannya. Tolong juga dibuktikan di mana dalam Alkitab dicatat sabda Yesus, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Tidak ada, ya toh? Tetapi ketika Thomas menyembah Yesus, Yesus menerima penyembahan Thomas. Disinilah Yesus diakui sebagai Tuhan dan sekaligus sebagai Allah. Yohanes pasal 20 ayat 28. Di sana jelas. Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia,
ya Tuhanku dan Allahku. Pertanyaannya, Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Yesus Allah apa bukan? Allah, jelas ayatnya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ho kuriosmo, ke ho theosmo, my Lord and my God. Jadi Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Jangan bingung oleh Zakir Naik. Yesus menerima penyembahan Thomas. Yesus tidak menolak disebut sebagai Tuhanku, disebut sebagai Allahku. Maka ungkapan bagi kita, namun bagi kita hanya ada satu Allah, eis theos ho pater. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Itu maknanya bukan putra, bukan Allah. Itu maknanya bukan Roh Kudus, bukan Allah. Memang banyak teks-teks di dalam Alkitab yang menyebut misalnya, terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu betul. Allah itu, Bapa itu disebut ho theos, Elohim. Betul, Allah itu disebut ho theos, yaitu Bapa. Dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya kebapaan khusus dari Yesus. Karena apa? Yesus disebut monogenes theos, yaitu apa? Anak tunggal Bapa. Makanya Allah itu menjadi Bapa bagi Tuhan Yesus Kristus secara spesifik. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berarti Bapanya Yesus adalah Allah itu. Artinya apa? Firman Allah punya sumber, itu artinya dari Bapa. Bapa itu sumbernya firman. Maka dikatakan kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sumbernya Roh Kudus dari mana? Dari Allah juga. Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus keluarnya dari mana? Dari Bapa. Bapa itu eksistensinya atau wujudnya. Putra itu keluar dari Bapa, diperanakkan dari Bapa, dan Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Artinya Bapa itu sumbernya, Putra dan Roh Kudus ada dalam diri Bapa yang satu. Maka Allah kita itu bukan dua, bukan tiga, tetapi satu. Amin, saudara-saudara. Cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, hukum yang paling utama. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, lalu dalam hal apa Yesus disebut Tuhan? Yesus yang adalah Allah ini sebagai firman. Firman Allah itu adalah Allah. Ketika Yesus menjadi manusia, dia diberikan kuasa atas langit dan bumi. Karena yang disebut Tuhan itu adalah Allah sebagai wujud Allah. Maka dikatakan di dalam, misalnya kita baca ya, di dalam Kisah Rasul pasal 17 misalnya, Allah itu disebut Tuhan atas langit dan bumi. Misalnya disebut di dalam Kisah Rasul 17 ayat 24. Ya. Di situ dikatakan bahwa Allah dalam bahasa aslinya ho theos telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tuhan itu kurios. Jadi Allah adalah Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Tuhan itu maknanya penguasa yang berotoritas. Maka disebut Tuhan, Lord. Kalau Lord itu untuk manusia bisa Lord Charles, bisa Tuan Takur. Tapi kalau untuk Tuhan,
Tuhan segala Tuhan adalah Tuhan, yaitu Lord. Lord itu di dalam bahasa aslinya Adonai, di dalam bahasa Latin Dominus, dalam bahasa Indonesia Tuhan. Itulah sebabnya Thomas menyembah, ya Tuhanku. Artinya, Engkaulah Yesus yang diberikan otoritas atas langit dan bumi. Apa yang dimintakan atas namamu pasti dijawab. Barang siapa mengetuk, pintu akan dibukakan. Barang siapa meminta akan mendapatkan. Itu artinya apa? Dia memiliki otoritas. Kenapa memiliki otoritas? Karena Allah Bapanya telah memberikan otoritas dia sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar ketika orang Islam menuduh Yesus dilantik jadi Tuhan tahun 325 seperti Irini Handono. Itu orang kurang terpelajar, itu tidak ngerti sejarah itu. Yesus disebut Tuhan itu bukan hanya baru pada saat Konsili Nikea. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi Tuhan Yesus itu mendapatkan otoritas yang luar biasa, ditegaskan kembali ketika Tuhan Yesus berkata tentang amanat agung. Segala kuasa baik di langit, baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos, di dalam satu nama, bukan esto onomati di dalam nama-nama, tapi di dalam satu nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu menegaskan keesaannya Allah, Allah yang esa. Jadi yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan maknanya personalitas manusia, bukan person seperti bahasa Inggris modern, tidak. Kita harus belajar sejarah gereja dari paling awal, jangan hanya sejak Protestan dan Katolik pecah. Petrus punya murid namanya Ignatius dari Antioquia, Yohanes punya murid namanya Papias, Polikarpus, dan satunya lagi adalah Papias, Polikarpus, dan Ignatius Antioquia. Semua harus dipelajari satu demi satu, supaya kita tahu bahwa Yesus sejak awal catatan-catatan muridnya para rasul disebut Tuhan dan sekaligus Allah. Allah itu menunjuk kepada wujud ilahinya sebagai firman. Maka saya katakan sama orang-orang saksi Yehova, Allah dengan firman Allah duluan mana adanya. Yesus itu siapa? Firman, Pak. Firman itu bukan sekedar kata-kata. Firman itu bisa berarti dia yang punya otoritas mencipta. Melalui firman ini atau oleh firman ini langit dijadikan, bumi dibuat. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu, ayat 3, dijadikan oleh dia. Berarti yang menjadikan langit bumi ini firman. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Allah menciptakan dengan firman-Nya. Maka pertanyaannya, Allah dengan firman duluan mana adanya? Kalau Anda jawab duluan Allah, Pak, berarti ada waktu Allah pernah ada, firman-Nya belum ada. Pertanyaannya, apakah Allah pernah tidak punya firman? Kalau Allah tidak punya firman, berarti Allah pernah bisu, pernah tidak bisa mencipta, pernah tidak bisa berbuat apa-apa karena firman-Nya belum ada. Sedangkan sesuatu diciptakan oleh firman-Nya. Pertanyaan kedua dijawab dengan ngawur. Lebih dulu firman-Nya, Pak. Firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah. Lah kalau firman-Nya Allah satu dengan Allah, ya berarti tidak ada yang dahulu, tidak ada yang kemudian. Ketika firman itu keluar dari Allah, tidak pernah cepat meninggalkan Allah. Karena Allah itu bukan bakpao, gitu loh. Masa gini aja nggak ngerti? Membedakan sesuatu yang sifatnya metafisik dengan yang fisik. Kalau Anda tidak bisa membedakan ini, Anda kalah dengan Tao Te Ching, Anda kalah dengan Tao. Makanya banyak orang-orang dari penganut filsafat Taoisme itu tidak mau jadi Kristen. Karena apa? Kristen dianggap lebih rendah daripada pemahamannya.
Saya pernah diskusi sama seorang mama-mama penganut Tao. Tao itu sophisticated pola pikirannya, lain dengan Konfusius. Kalau Konfusius itu etika, kalau Tao itu sifatnya metafisika, mirip dengan kebatinan Jawa. Orang kebatinan Jawa itu mengatakan apa? Gusti Allah iku aduh tanpa wangenan, cedak tanpa singgolan. Ayo sekarang, jauh tapi tak terbayangkan, dekat tapi nyatanya kok tidak pernah bersentuhan. Hanya orang yang diturun oleh kuasa Roh Kudus, dia bisa merasakan kehadiran Allah. Amin. Amin. Maka kita dengan yakin mengatakan Allah ada di sini. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Hanya orang yang diberi Roh Kudus yang mampu merasakan kehadiran Allah di sini. Itu secara afeksi, kognisinya belum terjawab. Makanya orang tahu sulit percaya, orang kebatinan sulit percaya. Karena apa? Karena tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu tadi. Satu batu, satu Tuhan. Kalau firman itu keluar dari Allah, berarti surga kosong, Pak. Ada orang Muslim yang nanya begitu sama saya. Bapak percaya Yesus itu disalib, Pak? Percaya. Berarti 3 hari 3 malam itu Yesus mati ya, Pak? Ya mati. Di surga tinggal berapa? Waktu 3 hari 3 malam di surga tinggal berapa? Ini pertanyaannya kelihatannya benar, tapi kurang ajar ini. Terus saya tanya gini, di surga tinggal berapa? Iya Pak, pertanyaanmu keliru Mas. Loh kok bisa keliru? Nah Tuhan tuh kamu pikirkan kalau dia tidak ada di sana, dia di sini. Kalau di sini berarti saat yang sama tidak di sana begitu. Bapak kami yang di surga, apa bumi kosong ketika Bapak kami yang di surga? Sekarang Tuhan lagi KKR di Los Angeles, apa Surabaya kosong. Di seluruh dunia roh Allah ini bisa bekerja karena Allah itu roh. Roh itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang terikat oleh ruang waktu itu kita. Makanya ada orang nyanyi, aku di sini, engkau di sana, gitu. Karena kita di sini, engkau di sana. Tapi kalau Tuhan sekarang di sini, Dia di sana, Dia di mana-mana, Dia di seluruh dunia, di atas bumi, di bawah kolong langit. Ini ada Tuhan, karena Tuhan kita Maha Kuasa. Tangan Tuhan tidak kurang caranya untuk menolong kita. Karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, nanti pada khotbah kedua saya akan teruskan apa makna ketuhanan Yesus. Sekarang saya bicara apa makna kealahan Yesus. Nanti saya akan membaca dari Mazmur 110 ayat 1 tentang makna Yesus sebagai Adonai. Saudara-saudara bisa membaca tulisan-tulisan saya disediakan di luar, karena memang belajar seperti ini tidak mudah. Ini perlu membaca teksnya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa surga